Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Taufik Hidayat di channel Nahwu Az-Zakzak di Tatsoya dan Najihin. Kali ini kita akan memulai pembahasan dari dasar yang paling dasar tentang ilmu nahwu dan saraf. Tapi di sini saya dahulukan ilmu nahwu dulu. Silahkan bagi teman-teman yang punya diktat atau yang belum punya, silahkan bisa dilihat halaman 5. Yang belum punya silahkan nyumbang atau bisa dilihat di YouTube ini. Silahkan disimak penjelasannya. Ya. Babul kalami. Al-kalamu huwal labzul murakkabul mufidu bil wada'i. Kalam itu adalah lapas yang tersusun, lapas yang disusun, yang berfaedah dengan menggunakan bahasa Arab. Penjelasannya sekarang kita lihat. Ya, silahkan disimak lagi. Syurutul kalami. Jadi, syarat kalam itu sangat penting. Jikalau salah satu dari syarat kalam ini tidak ada, maka tidak dinamakan kalam. Dan syarat kalam itu ada 4. Yang pertama, al-labzu. Ma mana al-labzu? Al-labzu huwa sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Lapas yang mengandung atas sebagian huruf hijaiyah. Ingat sebagian. Jadi tidak ada mufradat dari alif sampai hamzah ya. Pasti ada sebagian saja. Dan di sini saya contohkan Zaidun. Zaidun itu ada 3 huruf, za, ya, dan dal. Terus yang kedua, syarat daripada kalam adalah murakkab. Al-murakkabu huwa ma tarakkaba min kalimataini fa aksara. Murakkab itu adalah apa saja yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Saya akan jelaskan secara detail, secara rinci sekarang di penjelasan khusus. Lanjut. Syarat daripada kalam yang ketiga adalah mufid. Ma manal mufid? Al-mufidu huwa ma afada faidatan yahsunu sukutu minal mutakallimi wasami'i alaiha. Mufid adalah apa saja yang benar-benar berfaedah. Diam dari orang yang berbicara dan orang yang mendengarkan itu baik atasnya. Jadi sekarang saya jelaskan biar lebih paham lagi. Terus syarat yang keempat adalah al-wada'u. Ai bil arabi kila bil qasdi. Yaitu menggunakan bahasa Arab. Ada juga qil yang mengatakan dengan cara disengaja. Penjelasannya saya akan jelaskan setelah ini. Ya, di sini penjelasan contoh yang saya sebutkan tadi, yang saya jelaskan contoh dulu yaitu murakkab. Contoh yang pertama, karena katanya itu 2 kata ada lebih, jadi di sini saya contohkan yang 2 kata. Ja'a Zaidun. Ja'a itu 1 kata, Zaidun itu 2 kata. Jadi yang di sini 2 kata. Terus yang lebih, contohnya yang 3, ra'aitu Zaidan. Ra'a itu 1, tu itu 2, Zaidun itu 3. Terus yang lebih, contoh yang 4, marartu bi Zaidin. Marara itu 1, tu itu 2, bi huruf itu 3. Terus Zaidin itu 4. Jadi harus dia itu tersusun. Yang kedua, syarat daripada kalam. Setelah diucapkan harus tersusun. Kalau 1 itu bukan namanya tersusun, harus 2. Tidak bisa disusun kalau 1. Terus mufid. Jadi yang namanya mufid itu harus dia itu berfaedah. Baik orang yang mendengarkan dan orang yang berbicara itu juga memahaminya. Diamnya juga bagus. Contohnya di sini, langsung sebagai contohnya juga di sini, ra'aitu Zaidan, ja'a Zaidan, marartu bi Zaidin. Zaid telah datang, saya telah melihat Zaid, saya telah berpapasan dengan Zaid. Jadi secara otomatis orang yang mendengarkan itu paham. Oh, sudah lewat Zaid. Oh, sudah datang Zaid. Oh, antum sudah melihat Zaid, begitu kan? Terus syarat daripada kalam yang terakhir adalah al-wada'i, yaitu bahasa Arab. Jadi semuanya ini ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, dan marartu bi Zaidin ini pertama sudah saya lapaskan. Syarat pertama sudah selesai. Yang kedua tersusun. Yang ketiga saya paham dan insyaallah antum semua paham. Terus yang keempat menggunakan bahasa Arab. Jadi sah sebagai kalam. Kalau pada ini tinggal sudah baca saja, gampang. Seperti yang saya sudah jelaskan telah lewat tadi. Jadi harus ada salah satu daripada syarat kalam yang 4 ini, tidak boleh tidak ada. Kalau tidak ada bukan dinamakan kalam. Jadi kalam itu paling sedikit tersusun dari isim-isim, fi'il isim, fi'il huruf isim. Di sini banyak sekali
orang yang belum paham sih gimana sih maksudnya kan. Jujur saya dulu pas pemula nggak tahu mana maksudnya isim-isim, fi'il isim, fi'il huruf isim. Apakah dia nanti kalau kita buat tiba-tiba kalau dia tersusun benar tapi tidak berfaedah, itulah kebodohan tiang dahulu. Alhamdulillah ta'ala bismillah setelah melewati segala halang rintang, alhamdulillah Futuhul Arifin mungkin berkat ngaji wahane. Isim-isim di sini saya contohkan. Zaidun qa'imun. Zaid itu telah berdiri. Zaidun isim, qa'imun isim. Dari mana kita tahu isim nanti saya jelaskan. Ada pembahasan khusus tentang isim. Terus fi'il isim saya contohkan ja'a Zaidun. Ja'a itu fi'il, Zaidun itu isim. Dari mana saya tahu itu fi'il dan isim nanti saya jelaskan supaya tidak terlalu bertanya-tanya kan. Ini karena pemula, karena awal. Terus yang terakhir fi'il huruf isim. Contohnya di sini saya contohkan ja'a min Zaidin. Nanti saya jelaskan kenapa saya katakan huruf, kenapa saya katakan fi'il, kenapa saya katakan isim. Kurang lebihnya mohon maaf, silahkan share, komen dan subscribe channel saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kekurangan, sekian dari saya. Itu semuanya full dari saya. Kalau yang lebihnya dari Allah SWT. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.